Kisah ini bukan sekedar film, tapi lembaran nyata dari sejarah yang kelam banget. Bayangin aja, laut yang seharusnya biru dan menenangkan malah berubah jadi merah karena darah. Semua itu gara-gara kekejaman Jepang di masa perang. Hingga tahun 2025, kisah ini masih tercatat dalam sejarah dunia. Beruntung, kamu bisa menyaksikan kembali peristiwa nyata itu lewat sebuah film yang bakal saya ceritain kali ini. Ceritanya dimulai pada Oktober 1942. Kamera membawa kita ke perairan Susan, Tiongkok, tempat terpencil yang seakan terputus dari dunia luar. Di sana ada pulau kecil bernama Dongji, rumah bagi para nelayan tangguh yang hidup sepenuhnya dari laut. Tapi sejak Jepang datang menjajah, segalanya berubah total. Nelayan dilarang melaut dan perahu-perahu mereka yang dulu jadi sumber hidup kini membusuk di pinggir pantai. Penduduk Dongji seolah terkurung di tanah sendiri, hidup dalam ketakutan di bawah todongan senjata Jepang. Di tengah tekanan itu, kita kenalan dengan dua bersaudara, Abi dan Adang. Kedua nelayan sejati, pemberani, dan laut sudah jadi rumah kedua mereka. Mereka bisa berenang dan menahan napas lebih lama dari manusia biasa. Kalau di Indonesia, mungkin mereka bisa disamakan sama suku Bajau, orang laut sejati. Gaya berenangnya aja udah kayak ikan, cepat, luas, dan bebas. Abi sang kakak punya karakter dingin dan realistis. Hidupnya digerakkan oleh logika bertahan hidup. Buatnya, tunduk pada Jepang bukan tanda takut, tapi cara paling masuk akal buat tetap hidup dan menjaga adiknya aman. Ia nggak peduli soal politik, penjajahan, atau perang. Yang penting hidup. Sementara adiknya, Adang ibarat bara api yang nggak pernah padam. Masih muda, emosinya meluap-luap dan keyakinannya pada keadilan begitu kuat. Ia sangat membenci Jepang karena mereka yang telah membuatnya yatim piatu dan kehilangan banyak kerabat. Bagi Adang, kehormatan jauh lebih penting dari hidup. Perbedaan pandangan itu bikin dua kakak beradik ini saling bentrok. Suatu pagi, mereka nekat melaut diam-diam buat cari ikan. Tapi di tengah laut, Adang yang lagi menyelam tiba-tiba melihat sesuatu besar lewat di atasnya. Kapal selam raksasa yang bikin jantung berdebar. Entah kenapa, Adang malah penasaran dan mulai berenang mendekati kapal itu. Tapi untungnya Abi cepat-cepat menghentikannya sebelum melakukan hal bodoh. Beberapa detik kemudian, suara ledakan keras terdengar. Ternyata, kapal selam itu menembakkan torpedo ke arah kapal Jepang bernama Lisbon Maru. Air laut berguncang hebat, ombak naik tinggi dan dari kejauhan mereka bisa lihat kobaran asap tebal. Ternyata kapal selam itu milik Inggris yang lagi berusaha melawan Jepang. Dan yang bikin ngeri, kapal Jepang itu ternyata berisi para tawanan Inggris. Kapal Inggris menembaknya supaya kapal Jepang lumpuh dan gak bisa lanjut berlayar. Dari jauh, Abi dan Adang yang memperhatikan lewat teropong melihat sesuatu terjatuh ke laut. Adang yang langsung menyelam, dan ternyata itu seorang tentara Inggris bernama Thomas Newman. Naluri kemanusiaannya muncul. Dia pengen banget nyelamatin orang itu, tapi Abi menolak keras. Ia tahu kalau Jepang tahu mereka menyembunyikan tentara Inggris, seluruh desa bisa kena imbas. Karena adiknya nggak mau dengar, Abi akhirnya ngelakuin sesuatu biar Adang nggak makin nekat.
Setelah meninggalkan Thomas di laut, keduanya akhirnya balik ke daratan. Tapi ternyata Adang nggak bisa tenang. Hatinya gelisah apalagi setelah tahu tentara Inggris itu mungkin sekarat. Malamnya, diam-diam dia balik lagi ke laut dan menyelamatkan Thomas. Dengan susah payah, ia bawa prajurit itu pulang ke rumah mereka. Saat sadar, Thomas menceritakan kalau dia satu dari 1.800 tawanan Inggris di kapal Lisbon Maru. Gak lama kemudian, Abi pulang dan kaget setengah mati waktu lihat ada tentara Inggris di rumahnya. Ia langsung marah besar karena tindakan adiknya bisa membahayakan seluruh penduduk. Tanpa pikir panjang, Abi nyeret Thomas ke tebing dan berniat melemparnya ke laut demi keamanan desa. Situasi tegang banget, tapi di mata Adang terlihat jelas tekadnya buat tetap melindungi prajurit itu. Namun, pada akhirnya rasa sayang Abi ke adiknya mengalahkan amarahnya. Ia menyerah dan membiarkan Adang menyelamatkan Thomas, asal tetap hati-hati dalam menyembunyikannya. Setelah itu Abi pergi, sementara Thomas dan Adang duduk di tepi tebing. Di sana, Thomas berterima kasih meski mereka nggak saling ngerti bahasa satu sama lain. Tapi lewat gestur, kita tahu keduanya saling paham dan tentang kemanusiaan. I know you don't understand, but thank you. Sementara itu, di markas Jepang yang terletak di bukit tertinggi pulau, Komandan Sato mulai curiga. Dari laporan kapal Lisbon Maru, semua palka seharusnya disegel, tapi patroli pantai menemukan puing kapal dan bercak darah di laut. Sato yang dikenal kejam dan teliti mencurigai ada tawanan Inggris yang lolos. Ia pun memerintahkan pencarian besar-besaran. Tak lama, semua penduduk mulai dikumpulkan. Komandan Sato menyeret seorang nelayan tua dan mengancam, kalau dalam 1 menit nggak ada yang ngaku, siapa yang nyembunyiin tawanan Inggris, maka setiap menit akan ada orang mati. Dari tebing, Thomas yang melihat semua itu mulai panik. Ia tahu Jepang akan membantai warga. Sebagai tentara, ia nggak tega melihat orang sipil jadi korban. Ia berniat menyerahkan diri biar warga selamat. Tapi Adang menahannya. Namun ketika suara tangis anak-anak terdengar, Thomas akhirnya nekat. Ia melumpuhkan Adang dan turun ke arah pasukan Jepang. Thomas akhirnya menyerahkan diri, bilang kalau warga nggak tahu keberadaannya. Ia mengaku berhasil selamat sendiri tanpa bantuan siapapun. Tapi tentara Jepang nggak percaya karena Thomas pakai tudung khas nelayan Dongji. Mereka makin yakin ada warga yang bantu. Karena nggak ada yang mau ngaku, Sato memilih mengeksekusi beberapa warga. Tak lama kemudian, ada yang baru sadar langsung datang dan mau ngaku. Tapi sebelum dia sempat buka mulut, kepala suku lebih dulu mengorbankan diri demi menyelamatkan warga yang tersisa. Melihat pengorbanan itu, emosi Adang meledak. Ia melawan dan menantang Jepang, tapi tentu itu bikin dia malah ditangkap. Akhirnya, baik Adang maupun Thomas dibawa pergi dan dikurung di kapal Jepang bersama 1.800 tawanan lainnya. Dari kejauhan, Abi cuma bisa melihat, nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kapal, Thomas mencoba menjelaskan bahwa dia nggak berniat kabur dan cuma terlempar karena ledakan. Tapi tentara Jepang nggak peduli. Thomas dijatuhi hukuman, sementara Adang dimasukkan ke dek kapal yang gelap dan sempit bersama tawanan lain.
disitulah awal penderitaan baru dimulai. Thank you for everything. Go home. Home. Look up. Di dalam dek kapal, Ada nggak bisa berhenti berpikir. Ia terus terbayang saat Thomas dieksekusi di depan matanya. Rasa marah dan kekecewaan bercampur jadi satu. Dalam diam, ia bersumpah akan melawan, meski belum tahu caranya. Sementara itu, Abi di daratan lagi berdebat sama para tetua desa yang ingin menyelamatkan adiknya, tapi semua menahannya. Malamnya, saat warga ingin mengubur korban yang tewas siang itu, Jepang menembak mereka dari jauh karena mengira ada pemberontakan. Situasinya makin kacau, darah di mana-mana, dan Abi hanya bisa menggertakkan gigi menahan amarah. Melihat semuanya, Abi akhirnya nggak tahan lagi. Ia merasa jadi pengecut selama ini. Meskipun para tetua memperingatkan agar jangan nekat, Abi tetap bertekad. Ia tahu laut lebih dari siapapun. Dengan kapal kecilnya, ia berlayar diam-diam menuju kapal Jepang. Begitu cukup dekat, ia menyelam perlahan untuk naik ke kapal itu. Begitu berhasil naik, Abi menyelinap pelan-pelan. Kapal itu ternyata udah miring dan sebagian tenggelam karena tembakan kapal selam di awal film. Lewat celah lambung yang rusak, ia masuk ke dek bawah dan menemukan adiknya. Adang ternyata sedang berusaha kabur dengan berenang. Abi segera menolong dan menariknya keluar. Tapi sebelum kabur, Adang malah balik arah. Dia mau buka dek kapal lain tempat para tawanan dikurung. Sayangnya, sebelum semua tawanan bisa keluar, tentara Jepang keburu tahu. Pertarungan pun pecah. Adang yang dikuasai marah melawan membabi buta. Fokus hanya pada satu hal, menghabisi pimpinan Jepang. Meski semua harus mati sekalipun, darah, teriakan, dan api memenuhi kapal. Setelah pertarungan brutal itu, Abi berhasil menyelamatkan beberapa tawanan Inggris dan membawa adiknya yang sekarat pulang dengan berenang. Tubuh Adang lemah dan pucat, tapi Abi nggak menyerah. Ia berusaha mengobati adiknya, berharap masih ada keajaiban. Tapi malam itu juga Adang menghembuskan napas terakhir. Kehilangan adiknya jadi titik balik bagi Abi. Ia yang dulu dingin kini berubah total. Penuh amarah dan dendam, ia menyelinap ke mercusuar tempat markas Jepang dan membantai satu persatu tentara di sana tanpa ragu sedikit pun. Setelah itu, Abi mengambil senjata Jepang dan memberikannya pada tentara-tentara Inggris yang selamat. Yang gak banyak bicara, hanya meletakkan senjata dan pergi. Tatapannya cukup bilang, lanjutkan perjuangan ini. Keesokan harinya, setelah pulih sedikit, Abi kembali berlayar menuju kapal Jepang yang masih setengah tenggelam.
Tapi saat sampai, ia kaget melihat dek tawanan udah terendam air. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyelam. Untungnya, Jepang menahan tawanan di dua dek berbeda. Abi membuka dek satunya yang belum sepenuhnya terendam dan berhasil menemukan tentara Inggris yang masih hidup. Ia bantu mereka keluar satu persatu. Tapi Jepang keburu datang dan suara tembakan pun kembali bergema di tengah laut. Warga Dongji yang mendengar suara itu sadar Abi lagi berjuang sendirian. Para warga cuma bisa berdoa dari daratan sambil mendengar suara tembakan yang tiada henti. Tapi di tengah kekacauan itu, insting berburu Abi bangkit lagi. Dengan kelihayannya, ia melumpuhkan satu persatu tentara Jepang, dibantu oleh para tawanan yang berhasil lepas. We've already been through hell. Many Chinese gave their lives for us. They won't be forgotten. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, kapal Jepang berhasil dikuasai. Tentara Inggris mengibarkan bendera kemenangan, tapi belum sempat lega, gelombang baru datang. Rombongan pasukan Jepang yang jauh lebih besar menyerang dari kejauhan. Mereka menembaki kapal tanpa ampun. Para tawanan pun panik, sebagian melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi itu, Abi pun punya ide gila. Ia mengambil kain dan menyangkutkannya ke kipas kapal Jepang hingga kapal berhenti total. Dengan kerjasama para tawanan, mereka berusaha membalikkan kapal musuh itu. Adegan heroik yang bikin napas bertahan. Let's go for that boat! Tapi perlawanan belum selesai. Abi naik ke kapal Jepang lainnya dan melawan sendirian. Ia sempat unggul, tapi tiba-tiba salah satu tentara Jepang melempar granat. Ledakan besar pun terjadi. Ajaibnya, Abi masih hidup. Meski lengannya luka parah dan nyaris nggak bisa digerakkan, tapi sialnya kapal utama Jepang juga datang. Melihat pasukan besar itu, Abi tahu ini akhir perjuangannya. Ia cuma bisa pasrah menatap laut yang dulu jadi rumahnya. Namun tiba-tiba seluruh warga Dongji datang dengan perahu-perahu mereka. Udah terlambat nih. Mereka nggak tahan lagi cuma menonton. Semua bersatu membantu. Tapi pasukan Jepang justru mundur karena kapal yang rusak itu mulai patah dan siap tenggelam. Menciptakan pusaran air besar, Jepang memilih menonton dari jauh. Yakin semua yang ada di kapal bakal tersedot dan mati. Tapi berkat keahlian para nelayan yang sudah menyatu dengan laut, mereka berhasil mengendalikan perahu dan selamat dari pusaran air. Sayangnya, Abi yang terluka parah nggak sempat diselamatkan. Warga sudah berusaha melempar tali, tapi tenaganya habis. Dengan senyum yang lemah, ia tenggelam perlahan menyatu dengan laut yang dia cintai. Dan begitulah akhir kisah dua saudara pemberani yang berjuang sampai titik darah penghabisan.
Di akhir film, kita disuguhkan dokumentasi asli dari orang-orang yang selamat dan diwawancarai sebelum film ini dibuat. Cerita ini bukan cuma soal perang, tapi tentang kemanusiaan, pengorbanan, dan cinta antar saudara. Film ini pun berakhir, meninggalkan keheningan yang panjang. Sekian dan terima kasih.